Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bapak-bapaknya ini pada ada 100, ini juga ada 100, mungkin lebih kali ya. Tapi kok salamnya nggak menjawab sih, jawabnya cuma 5 orang doang. Ini kurang semangat ya. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah, mari selalu kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, yang mana hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di Masjid Az-Zaini yang penuh dengan mulia. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat serta diakui sebagai pengikut beliau. Amin amin Allahumma amin. Kajian subuh pada pagi hari ini terasa istimewa karena dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Junaidi Imran. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modalul Mustafa Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Seperti biasanya, kajian subuh pada pagi hari ini akan berakhir kurang lebih pukul 6.00, dan biasanya Masjid Az-Zaini mengadakan 15 menit sebelum acara berakhir. Masjid Az-Zaini biasanya mengadakan sesi tanya jawab. Monggo nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dipersiapkan dari sekarang apa sih yang mau dipertanyakan ya. Baik, untuk menambah keberkahan di kajian subuh pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita menyimak tausiah-tausiah yang diberikan kepada Pak Kiai. Monggo Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Alhamdulillah, pertemuan 1 bulan yang lalu, selapan yang lalu, kita semuanya telah membahas kaitannya dengan rukun sholat. Yang awal kita telah mengetahui, sedikit kita mengulang mungkin untuk mengingat-ingat kembali bahwa di dalam rukun sholat terbagi menjadi 4. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan ada rukun maknawi, juga ada rukun qalbi. Kemarin kita telah membahas kaitannya dengan rukun qauli. Rukun qauli yaitu suatu rukun yang harus diucapkan dan didengarkan minimal oleh dirinya sendiri. Ini yang dikatakan dengan rukun qauli. Yang kedua ada rukun fi'li. Rukun fi'li di situ ada 6. Di antaranya kemarin yaitu berdiri bagi yang mampu, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, begitu juga duduk di dalam tasyahud akhir. Itu merupakan satu rukun fi'li. Kalau rukun maknawi, di sini ada yang mengutarakan tumakninah saja, ada yang menghitung kalau bahwa rukun sholat ada 17. Di sini kaitannya tumakninah di 4 tempat, yaitu ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, begitu juga ketika duduk di antara 2 sujud. Itu diwajibkan untuk tumakninah. Rukun yang keempat yaitu ada rukun qalbi. Rukun qalbi hanya 1, yaitu niat. Karena niat itu tempatnya ada di hati. Kita kemarin telah membahas definisi niat. Niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Kalau tidak bersamaan dengan perbuatan tersebut, tidak disebut dengan niat, tapi disebut dengan azam.
azam itu sengaja ingin melakukan sesuatu tapi tidak langsung dilakukan. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Kemarin kita telah membahas tentang takbiratul ihram, juga kita telah membahas tentang pembagian takbir. Ketika kita mau masuk sholat itu dikatakan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbiratul ihram itu sendiri mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Contoh, ketika kita sebelum sholat mau makan boleh, kita mau ngomong boleh. Tapi kalau sudah sholat, kok di tengah-tengah sholat kita makan, kita minum, kita mau ngomong, itu menjadi haram hukumnya. Dan semua itu membatalkan sholat kita. Contoh, mungkin habis kita makan, ada makanan yang ada tersangkut di sela-sela gigi kita. Nah, di tengah-tengah sholat mungkin dengan kita membaca bacaan-bacaan sholat, makanan itu keluar dari sela-sela gigi. Jadi bolehkah ini dimakan? Kalau kita saat itu pulang makannya, maka saat itu bisa membatalkan sholat kita. Yang kedua ada takbir intikal. Takbir intikal yaitu takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Dari kita mestinya saat itu pula kita bersujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Dengan kita mengucapkan kata Allahu Akbar, takbir yang kedua ini disebut dengan takbir intikal. Takbir berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ada yang ketiga takbir zaidah atau takbir ziyadah. Dengan bahasa kita disebut dengan takbir tambahan. Jadi itu merupakan satu tambahan saja. Seandainya di dalam sholat kita tidak menggunakan takbir ini, sholat kita sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahalanya takbir. Biasanya takbir ziyadah ini berada di sholat id. Di rakaat pertama kita bertakbir 7 kali dan yang kedua 5 kali. Maka dari itu kalau kita menjalankan sholat id kemudian lupa tidak bertakbir, maka tidak boleh kita saat itu takbir kembali, atau mungkin kita masbuk, kita ketinggalan takbir, kita tidak boleh takbir sendiri. Rukun yang ketiga al-qiyam alal qadir fil fardhi. Kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kalau tidak mampu, maka saat itu pula tidak diwajibkan untuk berdiri. Kalau memang benar tidak mampu, maka dilakukan semampunya. Kemarin yang keempat kita telah membahas kaitannya dengan surat Al-Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Setiap ayat harus dibaca Bismillah, termasuk ayat di dalamnya. Memiliki didawahkan kecuali dalam satu tingkah, dalam satu hal. Kita boleh saat itu pula sholat tanpa baca Al-Fatihah, tapi sholatnya sah. Siapa dia? Dikatakan al-masbuk, halatal masbuk. Orang dalam posisi masbuk. Masbuk itu siapa? Dikatakan masbuk wa man adraka fi raqatil ula zamanan ma'al imam fil qiyam la yasa'u fihi qira'atul Fatihah. Yang dikatakan masbuk orang yang menemui sholat di pertamanya dia, menemui dalam imam posisi berdiri, tapi untuk baca Al-Fatihah tidak cukup. Maka orang yang seperti ini dikatakan masbuk. Kalau kita menjadi masbuk, apa yang harus kita lakukan? Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemawon segera baca surat Al-Fatihah. Ini kaitannya pun dengan kewajiban masbuk. Lah bagaimana dengan doa iftitah kita? La yusannu lahu du'aul istiftah. Tidak disunnahkan baginya untuk membaca doa iftitah. Mboten maos kabira walhamdulillahi katsira, mboten maos menika, tapi langsung baca Al-Fatihah. Tapi kadang kula panjenengan sedaya, apabila kita tahu imam nanti itu bacanya masih panjang atau mungkin rukuknya lama, kita sudah tahu kebiasaan imam ini rukuknya lama, maka kita masih disunnahkan untuk meneruskan surat Al-Fatihah. Apabila seorang makmum justru dia sibuk dengan membaca doa iftitah, lalu mesti ini pun sibuk dengan apa? Baca surat Al-Fatihah. Malah dia tidak, langsung aja ngambil doa iftitah. Bagaimana ini? Kalau dia sudah mengambil doa istiftah,
wajib alaihi al-baqa'u qa'iman li qira'atil Fatihah bi qadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Jadi hukumnya akan menjadi lebih sulit lagi. Kalau orang ini tadi tidak mau baca Al-Fatihah, tapi justru dia membaca doa iftitah. Daipun wonten mriki wajib alaihi, maka wajib baginya al-baqa'u qa'iman, masih dalam posisi berdiri. Untuk apa? Liqiraatil Fatihah, untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia mestinya langsung bersegera baca Al-Fatihah, dia kok baca doa iftitah, maka tidak boleh langsung ruku, tapi masih tetap berdiri baca surat Al-Fatihah. Berarti ten mriki kagem kula panjenengan sedaya, kapan kita bisa menemui rakaat bersama dengan imam? Batasannya di satu, apabila kita bisa ruku bersama dengan imam dengan tumanina. Kemarin mengharap arah kiblat niku dengan dada, tidak dengan wajah. Jadi tidak boleh karena tergesa-gesa jenengan niki teksih melampah sampun sholli fardhu subhi rakaataini dalam posisi berdiri Allahu Akbar belum berdiri tegak. Keranten apa doa wingi harus dalam keadaan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap ke arah kiblat kalau ini sampun dipenaturaken harus menggunakan dada, tidak menggunakan wajah. Ini kalau sudah posisi tegak menghadap ke arah kiblat, kalau ini pandangan ini melihat ke tempat sujudnya, baru bertakbir Allahu Akbar. Saged ditampi insyaallah. Niku kaitannya pun dengan napa masbuk halatal masbuk. Niki masbuk niki ruwet, masbuk niku angel. Ketika sulit seperti ini yang paling bagus tidak usah masbuk. Jadi lek masbuk, oh berarti kita harus tahu solusi kita bagaimana. Nah, mangke lek sampun jenengan sudah benar-benar jadi masbuk ketinggalan satu rakaat. Jadi kalau wow kaitanipun, maka setelah salam harus menambah lagi ketinggalan rakaat yang kita tinggalkan. Mila saking menika, ketika jadi masbuk itu tidak nyaman, masbuk itu tidak enak karena akan muncul beberapa hukum yang lain yang saat itu harus benar-benar kita perhatikan. Dua pertemuan kemarin kita telah membahas dua rukun, kemudian pertemuan yang kedua dua rukun, saat menika rukun yang kelima. Rukun yang kelima yaitu ar-ruku'. Sing diwastani rukuk niku napa? Ya rukuk ki rukuk. Rukuk niku nggih ngoten nika di dalam salat kita sudah tahu. Tapi rukuk niki lek menurut ahli bahasa diwastani al-inhina. Al-inhina niku bahasa Indonesiane napa? Merunduk. Tapi lek merunduk itu bisa bermakna banyak. Tapi lek yang Jawa, bahasa Jawa niki yang dikatakan ruku al-inhina niku lek dawaken napa? Merkungkung. Napa nih? Sak boyoke. Nah, jadi dikluk ngaten menika niki. Dengan kita merunduk itu tadi itu sudah dikatakan ruku menurut ahli bahasa. Tapi yang dikatakan ahli syariat inhinaul musolli bila inhinasin bihaitsu tanala rohatahu rukbataihi. Yang dikatakan ruku yaitu inhina, merunduknya seorang yang sholat tanpa inhinas. Saking menika kagem kula panjenengan sedaya, ruku ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ayyasihha ma qablahu, semua rukun yang sebelum ruku harus sempurna, sah. Kalau salah satu dari rukun sebelum rukuk belum dilakukan, tapi kita sudah rukuk, berarti rukuk kita tidak sah. Jadi semua rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Yang nomor dua alla yaksida bihi ghairuhu. Hendaknya dia merunduk itu tidak sengaja melakukan untuk sesuatu yang lain, murni karena ruku. Kalau dia saat itu merunduk niki keranten apa? Mungkin badine dikluk keranten apa? Sikil kuwi gatel arepe ngukur. Jadi merunduknya bukan karena untuk rukuk, tapi karena gatal. Niki kalau maka dengan seperti ini nih sholatnya juga, rukuknya juga tidak sah. Engkang nomor 3 ayat ma'inna fihi, wajib tumakninah. Rukuk niku salah satu rukun yang wajib tumakninah. Niki. Engkang nomor sekawan ayat tu antakuna tumakninah fihi yakinan.
tumak ninahnya harus yakin sudah tumak ninah. Tidak boleh ada keraguan di dalam tumak ninah. Kalau masih ragu, nanti tidak sah. Engkang nomor gangsal ayyan haniya bi khaisu tanala rohatahu rukbataihi wa illam yadhuma haqiqatan. Niki sing kula aturaken kala wau. Ketika orang ruku, dan mriki termasuk salah satu dari syaratnya hendaknya merunduk sekiranya kedua telapak tangan sampai di kedua lututnya, walaupun hakikatnya dia tidak meletakkan kedua tangannya di lututnya. Sekiranya kedua tangan ini sampai di lututnya. Nah, ini tidak harus lurus, itu nanti untuk kesempurnaan. Jangan rukuk ngeten niki asta kok sampun ten mriki gini ini sudah boleh. Ini ukuran paling sedikit. Sekiranya merunduk kedua telapak tangan sudah ada di lututnya. Nah, tapi untuk kesempurnaan rukuk apakah seperti ini? Tidak. Nanti ada di sini sunnah-sunnah yang saat itu pula harus kita bahas kaitannya dengan itu. Mila saking niku wa illam yadhuma haqiqatan. Pak kula niku telapak tangan tidak saya taruh di lutut, tapi saya taruh di bawahnya. Niki mboten ten dengkul loh. Dengan seperti apakah boleh? Boleh. Tapi di sini tadi merunduknya kira-kira kedua telapak tangan sampai di lututnya. Niki terus ingkang salajengipun ayyakuna bi ghairi inhinas. Hendaknya rukuknya tidak boleh rukuk inhinas. Rukuk inhinas itu rukuk yang bagaimana? Mriki didhawuhaken maksudipun inhinas ayyuta ti'a ajizatahu. Niki lek didhawuhaken napa? Bahasane berikut. Pantat niku dicedhipne ten wingking. Niki ngeten niki kala wau. Ajizatahu wa yarfa'u ra'sahu, terus sirahipun diangkat ke depan. Niki wa yuqaddimu sadrahu, terus godhone diparane ten ngajeng, berarti malih berikut. Rukuk seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Rukuk yang seperti ini itu dikatakan niku kalau rukuk inhinas. Rukuk yang seperti ini tidak boleh. Niku mriki lek daken inhinas itu bagaimana? Yutaqti ajizatahu. Pantatipun ditaruh di belakang, kemudian dada niki kalau wau ke depan dan kepala niki diangkat ke atas. Nah, rukuk sing ngenten niki kalau wau niki mboten pareng. Niki lek ndawahaken sunanur rukuk yusannu maduz zuhri. Disunnahkan bagi kita untuk memanjangkan punggung, wal unuk dan leher. Niki wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi. Begitu juga kaitannya dengan napa? Pupu kalian betis ini harus dalam posisi lurus. Nah, betis, paha ini semuanya harus dalam posisi lurus. Kemudian kita merunduk. Sing boten pareng pripun niki. Ini seperti ini sebetulnya sudah boleh tapi tidak sempurna. Untuk menuju pada kesempurnaan kedua-duanya harus dalam posisi tegak lurus. Niki kaitanipun wanasbu dan meluruskan saqaihi kedua betisnya wa fakhidaihi dan kedua pahanya wa tafriqu bainihima. Kemudian kedua kaki niki kalau dipisah. Kinten-kinten napa telapak kaki niki kalau wau satu jengkal sak kilan. Niki kalau wau kira-kira 1 kilan. Lah ten mriki nggih mboten usah diukur mungkin badane rukuk wah 1 kilan mboten nggih namung kira-kira saat itu pula 1 jengkal. Menika kalau wau hukumipun sunnah yang menjadikan satu kesempurnaan ngaten menika. Kecuali kagem tiyang setri ten mriki disunnahkan untuk merapatkan kedua kaki. Keranten apa kok dengan seukur menika bisa berdiri tegak? Karena berdiri tegak hukumnya wajib, mau berdiri menjadi rukun sholat. Tapi merapatkan kaki itu hanya sunnah saja. Berarti mriki meninggalkan satu sunnah untuk menjalankan kewajiban. Itu boleh. Niki kagem tiyang setri, niku kalau pareng karena sipil, tapi mriki mboten pareng. Oh, sekiranya dia bisa untuk berdiri, beda dengan laki-laki. Niku nggih, kenapa dalam syariat itu kok seperti itu? Niku kaitanipun kali pasti di situ banyak manfaat yang kita dapat. Niku semanten ugi wa akhadha rukbatayhi biyadayhi. Begitu juga mengambil kedua
lutut. Kalau mau telapak tangan ada di lutut hukumnya sunnah saja. Tapi kok bisa ada di lutut? Lebih bagus. Keranten dan meriku sunnah. Wakas fuhuma semanten ugi telapak tangan niki ketika ada di lutut niki dibuka. Mboten di gegem ngeten niki mboten tapi dibuka. Wakas fuhuma niki wa tafriqul asabi'i wa taujihuha lil qiblah. Lah jari-jari niki kalau mboten muepet tenanan tapi ten mriki kan benggane. Kira-kira semua ujung jari bisa menghadap ke arah kiblat. Berarti pripun nggih ngeten niki. Wa ayyu jafiyar rajulu mirfaqaihi, bagi laki-laki mirfaq kedua siku iki lek ndoken dikengken benggane. Benggane niki mboten enggak boleh nih. Tapi ten mriki niki kalau mau antara siku dengan lambung ini tidak boleh menempel. Niku sunnah kaitanipun kalih menika untuk menuju pada kesempurnaan salat kita. Wa batnahu an fakhidaihi, dan perutnya dari paha. Niki nggih mboten bareng. Nah, niki mboten bareng. Niki kaitanipun untuk orang laki-laki. Wan nadharu ila maudhi'is sujud. Begitu juga pandangan mata masih tetap ke tempat sujudnya. Watarku khafdhi ra'sihi, dan meninggalkan napa? Dikeluaken sirah. Niki contohnya pripun? Sing ngeten iki mboten bareng. Contoh sing mboten bareng. Rukuk sirai niki enggak boleh, tapi lurus, posisinya lurus niki kalau mau. Doa wonten mriku kagem kula panjenengan sedaya untuk rukuk, doanipun napa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, wonten mriki dipun maos kaping 3. Tapi kok jenengan Pak kula lek maos niku tasih kurang dawa. Ping 3 tok kula niku remen lek rukuk niku dangu. Napa saged kemawon jenengan tambahi doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asati wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Niku kaitanipun dengan ruku. Insyaallah dengan ruku seperti itu salat kita akan menjadi sempurna menurut syariat Islam. Kersa salat kula jenengan niku mesti diterima. Lek nek kersa carane namung setunggal. Lakukan dengan berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Karena apa salah satu dari faedahnya salat berjamaah lek nelaken qabulis salat, diterima salatnya. Terus kalau kula jenengan kepengin, aku pengen banget salatku mesti ditampa karo pangeran. Caranya dinamung setunggal, jangan tinggalkan jamaah, lakukan selalu dengan berjamaah. Maka salat itu sudah pasti mudah buat kita. Insya Allah salat kita menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi adalah tausiah-tausiah yang diberikan Pak Kiai. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Om Haji bisa dibantu ya nanti kalau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka ya rukuk itu ingkang adil atau ingkang harus pinten ping 3 napa ping 7 napa ping 9 matale enten anu balik nang macam-macam ingkang adil kaping 3. Ampun mboten mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika ingkang dipun tangletaken kaitanipun dengan doa ruku. Doa ruku niku lek maos ping pinten wau ingkang kula aturaken subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Niku lek maos ping pinten? Ping 3 napa ping 7 napa ping 12. Iki ini derek jenengan ingkang normal ingkang wonten mriki wonten kitab lek dawaken wonten mriki ad-du'aul maqsud fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi talasan. Alasannya ping pinten? Ping 3. Niku kaitanipun kalih menika. Tapi memang ada yang mengutarakan bisa dibaca 7 kali, bisa. Wonten ingkang 12 kali. Dan nek kirang dangu itu juga boleh. Di situ tidak menjadikan batalnya sholat, tidak. Tapi ten mriki hukumipun. Tapi kagem kula panjenengan sedaya cekap 3 kali itu sudah menjalankan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kalau sholat memakai rukuh yang pedotan itu, kalau tangannya enggak nampak ke sajadah kami, atau mukanya itu kena rukuhnya, itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Genden, pertanyaan menikah bagaimana kalau kita ketika sujud itu tangan kita tidak sampai ke sajadah, tapi namun terminggile ruko, atau mungkin tempat sujud kita sujud niku napa tawat uljat hadil musalli musallahu, yaitu ketika seseorang meletakkan bathuk niki tempat sujudipun niku sing diwastani sujud. Nah sani kalau kita memakai rukuh pedotan, sebetulnya yang jadi masalah itu bukan hanya rukuh pedotan, termasuk mangke insyaallah tempat sujud, termasuk salah satu dari syaratnya sujud Allah yasjuda bi syai'in yataharraku bi harakatihi. Tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Contohnya pun belum jenengan saya sujud, kadang orang itu membawa seperti ini, ngeten niki. Terus badannya sujud, niki kalau kok tenginggile ngeten niki, terus yang disujudi di atasnya ini tidak boleh. Keranten apa? Kita bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Kecuali kalau di sini tidak mahmul, tidak kita bawa. Contohnya berikut, jangan sholat penduri amben-ambennya ayat-ayat. Jangan Allah alami ambennya bahwa lupa itu kan juga bergerak dengan gerakan kita. Boleh nggak kita rukuk di atasnya? Boleh, karena amben ini mboten mahmul, sing mboten pareng itu sesuatu yang kita bawa. Mungkin sakit rukuh sing pedotan utawi mboten. Contohipun kula sing sering keranten griya niku lare alit-alit. Ada anak perempuan kecil-kecil niku rukuh ketika mau sholat, yang di bawah itu rukuh ibunya. Nah, begitu dipakai, niki sing ngandhap niku kan sisane kathah. Nah, iki akhire didamel sujud lah, sing niki sing mboten pareng niki. Tapi kok ten mriki mboten ngeten iki, Pak, aku kalau bawa ini tuh untuk sholat itu tidak nyaman karena sering bergerak dan aku takut untuk jatuh. Saya taruh sekali. Nah, kemudian kita sujud di atasnya, boleh. Yang terbanyak kelihatan ingkang ten masyarakat rukuh kedotan niki kula mboten namung sujud kemawon. Di takbiratul ihram. Biasanya yang sedherek sampai damel rukuh mlebete ngagem bodil nggih to. Ngagem daster bodil. Nah, ketika takbiratul ihram, Allah, nah ngeten iki kayaknya ketawis. Astane mriki nggih ketawis. Lah yang seperti ini yang tidak boleh. Nanti kok jenengan ngagem rukuh pedotan, paling boten takbirin jenengan iki mau di dalam. Boten ngeten boten, tapi Allah. Niki paling lewat mlebetipun ngaten menika niki ngapunten untuk ibu-ibu yang menggunakan rukuh pedotan. Lah niki angsal mlebeti ngaten menika. Keranten apa kalau enggak seperti ini? Astane niki mesti akan keluar, dan keluarnya tangan berarti dia kelihatan auratnya tidak menutup aurat. Padahal termasuk salah satu dari syarat sholat harus menutup aurat. Insyaallah niku kaitannya dengan sujud. Niki ngapunten, masalahnya bukan hanya di rukuh pedotan saja, tapi sifatnya umum. Ketika kita sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita, itu tidak boleh. Keranten apa salah satu dari syaratnya ruku' Allah yasjuda bi syai'in yataharraku bi harakatihi. Hendaknya tidak bersujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek kertas Ustaz menawi sholat sebagai makmum niku pun rakaat kedua atau ketiga niku biasanya imame nek maca Fatihah berhubung ahli sholat rada cepat, terus imamnya terus makmumnya terus iya kan berdua iya kan nasta'in neng imamnya sampun ruku menika sebagai makmum kedahipun ribut. Ingkang nomor kalih dalam
sholat subuh menika wonten doa kunut. Imame mau doa kunut, lajeng imamipun mboten kepireng nggihipun amin. Menika pripun caranipun ngamini awake dhewe? Untuk menghadapi imam yang biasanya sholatnya cepat, ngeten iki biasanya sing cepet ngeten sing kathah ten sholat napa? Sholat tarawih, sing paling kathah ten sholat tarawih. Atau mungkin di sholat yang tidak dijaharkan, sholat duhur, sholat asar. Niki kenapa kalau berjamaah imam niku lek sholat duhur kali asar kok mesti wepet niku ten napa? Sholat ngarit. Niki sing diaturaken kalau seseorang itu menganggap sholat itu suatu kewajiban, niku ngoten niku kalau sholatnya kesusu. Tapi lek sholat itu dianggap satu kebutuhan, keranten apa? Kalau panjenengan begitu adzan dipanggil oleh Allah. Oh, saat ini aku dipanggil oleh Allah. Ketika panjenengan saat ini dipanggil oleh Allah, saat itu sudah bisa bertemu dengan Allah. Itu kita kula jenazah itu kepingin dan pisah napa ingin selalu bersama. Niki wonten mriku padahal nek ngelaken kula jenazah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Imam ini kulek mau sedowo tasik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Niki sampun ruku. Baru ngeten niki kalau mau imamnya sing kudu diganti ngoten niku. Jenengan matur tentang mire. Imam niki cobi dikengken mau tartil ngoten saged napa mboten. Kalau selalu baca tartil insyaallah. Atas kalau mau ketika kita sudah tahu imam kita terbiasa baca cepat, mungkin jenengan ngaos Al-Fatihah tidak usah menunggu bacaan imam. Boten amin. Nah, itu terus lagi ngaos Fatihah boten. Mungkin bisa mengikuti di belakangnya imam. Insya Allah itu akan lebih mudah untuk seorang makmum. Keranten apa imam yang baik itu harus menjaga posisi makmumnya. Makmumku siapa? Oh, makmum saya itu orang tua-tua. Nggih sampun cepet-cepet to bae. Keranten apa? Yang sepuh niku lek badine salat, badine ngadeg niku dadak nata boyok piye. Mungkin lek kebanteran saged kejedhek kalau kados pundi lan niki kedah dipun tata. Seorang makmum harus tahu dengan makmumnya. Dados kados pundi masih tetap diteruskan Al-Fatihahnya. Nah, sekarang kalau kita baca kunut, imamnya saat itu pula sudah kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Makmumnya mboten sing muni amin blas. Namung angkat tangan tok kali umi-umi. Niki mboten enten swatene. Bagaimana saat itu tidak salatnya sah tapi tidak meninggalkan dia meninggalkan satu kesunatan. Apakah boleh menjamak sholat di saat ada karnaval? Apakah boleh menjamak sholat di saat ada karnaval? Saya yakin kaitannya dengan para pejuang dulu. Kalau kita itu melihat dengan sudah kita merdeka seperti ini namung diterok nih macam daya, macamnya. Kira-kira para pejuang itu bangga napa susah? Terus lek sampun ngeten iki ndadosaken susah. Terus banyak orang yang meninggalkan sholat. Lek derek Imam Ghazali man a'ana ala maksiatin walau bisa beri kalimatin karena mislu bizruman tahiyahu. Ingkang dipun dawuhaken barang siapa yang memberikan satu pertolongan niki untuk suatu kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang melakukan. Sakniki lek badene ngewontenaken karnaval jam berapa? Dimulai jam 1, mulai ini macak jam pinten? Niki jam 1 kok ten mriki niki lho gambaranipun jam 7 sudah mulai macak, mungkin ngantos jam 1 berangkat. Zuhurnya gimana? Zuhurnya pas. Mau dijamak takhir dengan asar. Niki asaripun niku dereng dugi finish keranten saking akeh sing antusias ingin ikut karnaval. Niki lha niki mangke sing nanggung dosane zuhur sinten, asar sinten, sing nanggung dosane sinten? Panitia neker so nanggung dosane wong sak ngoten. Kami juga ikut karnaval. Kamu mau ikut tapi syaratnya 1 di nomor urut 1. Paling depan itu yang pertama. Ini harus ada di urutan 1. Yang kedua, ketika nanti saat itu pula sudah waktunya sholat, dari kami akan keluar dari barisan menjalankan sholat terlebih dahulu. Rukuhnya bagaimana? Panitia yang membawakan rukuh untuk anak-anak. Itu yang kedua.
Yang ketiga, dan mriki niki kalau kaitannya pun kalih menika. Dari kami untuk karnaval itu tidak macak minor. Mboten macak minor. Gimana? Kreasinya hanya dari kamu sendiri, dari teman kamu sing macai. Dan mriki contoh kemawon maca RA Kartini. Napa nggih RA Kartini niku badine sekolah dadak mau macak ngoten niku. Saya yakin tidak. Niku paling nggih bedake lene rumiyin nggih FIFA nomor sekawan ngoten niku terus beda. Sing penting nanti dikuncit, dikudungi, sandalnya nggih sandal jepit. Kalau kita ingin mengingat perjuangan RA Kartini, napa ngoten niku? Mosok RA Kartini nitih beca. Karnaval ngeten iki niku nggih banyak komentar nggih ada untungnya nggih mboten nek niku kula kalau disuruh ikut kami tetap ikut tapi nggih niku waktunya sholat kami keluar untuk sholat dulu. Niki atau mungkin kami tidak harus sampai finish, sebelum finish kalau sudah waktunya sholat kami pulang. Niku ngaten menika kala. Dados untuk menjamak di karnaval ataupun kegiatan-kegiatan yang lain saking kawula ngaturaken tidak bisa. Mungkin lek ngoten niku jenengan malih rewang manten nggih dijamak jangan. Mungkin dados manten mboten salat. Niki kaitannya dengan itu. Dan saking kawula lebih bagus salatnya yang ditata daripada ngaten menika. Niki kalau ingkang saged kula aturaken mungkin kemawon dengan pertemuan kita kali ini sesuatu yang sedikit bisa berfaedah buat kita semuanya. Ala hadiniya wassalihah lahul fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma frij min qulubina kulla qadarin fid dunya kulla ma fil khalqi yumilu bina ila ma'asiyatika yusuduna antawaatik ya khulu bainana baina tahaqquqi billahil khawsa wa mahabbatikal khawisa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.